bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Mereka yang mulai gatal-gatal soal Ahok dirumorkan jadi pemimpin IKN. Ditulis oleh X Hardy. IKN resmi akan dibangun. Nama IKN juga sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Namanya Nusantara. Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan Surprise itu, tapi kemudian ditahan, dan ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Dengan demikian, satu pertanyaan penting yang mengundang rasa penasaran. Siapa yang akan memimpin IKN? Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menyebut beberapa nama. Dengan dipastikannya pemindahan ibu kota negara, semua mata sedang tertuju ke sosok pemimpinnya. Yang paling banyak disebut adalah Ahok. Di beberapa media sudah banyak yang memberitakan ini seolah ingin memeriahkan situasi. Tapi di balik itu, ada beberapa orang yang sudah mulai meriang, kepanasan, dan gatal-gatal. Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif, mengaku tak kaget jika Ahok dilibatkan dalam proyek pemindahan IKN. Apalagi jika benar-benar dipilih menjadi pemimpin daerah IKN. PA 212 sudah membaca kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Ahok. Kami kan membaca kedekatan Pak Jokowi dengan Ahok sudah lama. Jadi prediksi kami juga Ahok akan diberi ruang dan posisi dalam ibu kota baru itu, katanya. Ini adalah tanda tidak setuju. Apalagi PA 212 masih tegas dengan sikap menolak proyek pemindahan IKN. Kan kami dari awal menolak kelanjutan ibu kota baru karena kondisi pandemi kan, lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar utang negara. Dikasih oligarki main dan ambil keuntungan kan nyolok mata, katanya. Harusnya media tanyakan pendapat novel Mbak Mumin. Pasti komentarnya sangat lucu dan penuh ketidakrelaan. Penolakan lain juga datang dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Dia menilai pemindahan ibu kota tidak mempunyai urgensi. Apakah IKN ini memang sudah sangat mendesak untuk segera dibangun? Apakah IKN bukan proyek para oligarki pemodal penguasa saat ini? Coba, siapa pemilik lahan? Proyek ini dibangun pakai dana apa? Siapa yang diuntungkan dalam proyek IKN ini? Katanya. Muslim mengungkit soal prediksi ekonom senior Rizal Ramli yang sempat memprediksi IKN akan menjadi New Beijing. Jadi kalau Ahok jadi kepala otorita IKN, maka kecurigaan Bang Rizal Ramli IKN bisa berubah menjadi Beijing baru makin nyata, kata Muslim. New Beijing. Sakit hati akut sampai logikanya kesleo. Kita abaikan saja. Logika orang sakit hati ya memang begitu. Kalau mereka bicara tidak akan jauh-jauh dari antek Cina dan kebangkitan komunis. Selanjutnya adalah Roy Suryo yang lebih akrab dikenal sebagai jangan disebut, payah nanti urusannya. Soal nama IKN jadi Nusantara, Roy Suryo tidak mempermasalahkan, tapi dirinya menyoroti soal siapa kepala pemerintahannya. Masyarakat banyak yang dibuat terbuai kata Nusantara sebagai nama calon IKN. Kalau saya lebih fokus pada siapa yang akan dituju kepala pemerintahannya, tulisnya dalam akun Twitter. Dia mempertanyakan apakah nama lain yang disiapkan pemerintah dari ratusan juta penduduk Indonesia ini. Kemarin santer disebut-sebut lagi si mantan napi.
tidak adakah orang lain di 274 juta rakyat? Akankah Kominfo meralat lagi? Ambiar, tulisnya. Sebenarnya ada nama lain yang lebih potensial sih, AHY. Tapi itu bohong. Saya tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin di IKN. Saya yakin Jokowi akan mempertimbangkan lalu memilih yang terbaik. Jokowi tidak akan sembarangan memilih orang. Bukan Ahok pun tak masalah. Tapi kalau beneran Ahok yang dituju, saya malah lebih fokus pada faktor hiburannya. Maksudnya melihat reaksi para barisan sakit hati, oposisi, dan gerombolan kadrun nasional. Bakalan jadi sebuah hiburan tersendiri. Kita bakal punya banyak bahan lezat untuk menyindir mereka. Cara mereka melampiaskan kekesalan sangatlah menghibur. Masih sekedar rumor saja sudah bisa bikin mereka keringetan. Apalagi beneran jadi. Tak terbayang gimana nanti. Capek-capek jatuhkan Ahok. Sekarang Ahok malah meroket makin tinggi tak terjangkau oleh mereka. Gimana nggak ngamuk? Enak loh melihat kelompok sebelah mencak-mencak penuh kegeraman tapi tidak bisa berbuat banyak. Mau demo pun percuma, substansinya tidak nyambung. Kalaupun beneran niatnya mau demo penolakan, logistik sudah tidak cukup. Bohir sudah sakit perut dan tak kuat lagi. Kepala penggerak massa juga sudah dikandangkan. Mau demo di Kalimantan, pikir dulu deh 1000 kali kalau mau tentang petenteng. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Manusia, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun, atau non-derogable rights. Itu juga salah satu hak yang paling mendasar dalam prinsip hak asasi manusia. Karena alasan itulah sebenarnya Komnas kemudian menentang penerapan hukuman mati.